Pemirsa, kita akan bahas lebih dalam mengenai dukungan Bill Gates pada program makan bergizi gratis dan juga klaim keberhasilan makan bergizi gratis yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai 99,99%. Bersama dengan Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan bergabung juga pengamat kebijakan publik, Pak Ahmad Nur Hidayat. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Dadan terlebih dahulu. Pak Dadan, saya ingin meminta update dulu Pak Dadan hari ini. Tadi pagi Bill Gates sudah tiba di istana begitu ya, ada peninjauan juga di sekolah begitu. Jadi seperti apa bentuk dukungan yang akan diberikan oleh Bill Gates pada program MBG ini, Pak Dadan? Ya, secara umum sebetulnya Bill Gates akan memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dan beliau datang kemudian ke istana dan membicarakan beberapa hal termasuk diantaranya kesehatan. Dan kemudian beliau memberikan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi gratis. Secara umum nanti bantuannya mungkin dalam bentuk paket. Tapi saya belum mau mendahului, tapi yang jelas beliau mendukung untuk program yang sudah dilaksanakan. Saat melakukan peninjauan tadi, Pak Dadan, apa saja komentar-komentar mungkin yang dikatakan oleh Bill Gates setelah melihat langsung pelaksanaan MBG? Ya, saya sempat berbincang sebentar dan diperkenalkan oleh Pak Presiden Prabowo kepada Bill Gates bahwa ini adalah dosen ya. Pak Presiden kan selalu manggilnya saya sebagai seorang profesor ya, padahal saya belum profesor. Dia bilang ini profesor tapi yang menghandle program makan bergizi, dan sejauh ini programnya sudah berjalan baik. Kemudian Bill Gates memberikan komentar, ini program besar ya, pasti butuh dana besar. Dan beliau sangat apresiasi terkait dengan pelaksanaan pada ibu hamil, ibu menyusui anak balita, karena itu kelihatannya beliau sangat concern dengan 1000 hari pertama kehidupan. Baik, sebelum kita ke Pak Mas Ahmad terlebih dahulu, Pak Dadan, saya ingin meminta tanggapan deh, atau seperti apa sih sebenarnya rincian yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Katanya MBG ini kesuksesannya mencapai 99,99%. Apa yang menjadi dasar kesuksesan? Ya, silakan Pak. Mohon tidak misleading ya. Ini sebetulnya kan menyangkut terkait kejadian gangguan kesehatan karena mengkonsumsi makan bergizi. Nah, mungkin masyarakat banyak yang bilang banyak sekali kejadian, tapi Presiden kemudian secara kuantitatif bertanya, berapa sih sebenarnya yang jadi kejadian, berapa yang dilayani. Itu kuantifikasi itu terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada anak yang mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi makan bergizi. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang itu sudah ada 3,5 juta lebih yang menerima manfaat, sementara masyarakat bilang banyak yang mengalami gangguan. Jadi Pak Presiden kemudian melakukan kuantifikasi. Seperti itu aja sebetulnya. Target kami sebetulnya kan tentu saja tidak ingin ada kejadian. Jadi target kami sebetulnya zero accident atau 0 kejadian. Tetapi sampai sekarang masih ada beberapa kejadian di beberapa wilayah. Alhamdulillah sih jumlahnya masih bisa belum membuat suatu yang membuat panik dan bisa ditangani dengan baik. Tapi kami sedang berusaha agar kejadian-kejadian itu tidak terulang kembali. Nah, kemudian kalau menyangkut dengan angka yang disebutkan Presiden itu, kalau Mas Said sekarang misalnya menyebutkan angka berapa bagi 3,5 juta, itu memang hasilnya akan 99,99 itu yang tidak mengalami kejadian. Begitu. Itu sebenarnya hanya angka kuantifikasi terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi makan bergizi. 99,99% ini di luar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu ya, Pak Dadan ya? Yang gimana? 99,99% ini itu tidak termasuk dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Anda sebutkan tadi, begitu ya? Oh, sangat tidak diinginkan, karena begini. Kita ini kan ingin membuat anak Indonesia sehat dengan mengkonsumsi makanan segar yang berkualitas dengan gizi seimbang agar tumbuhannya baik,
kemudian bisa belajar dengan baik, bisa berkonsentrasi lebih cermat di dalam menerima pelajaran dan tumbuh dengan optimal. Sehingga memang kami sama sekali tidak mengharapkan terjadi. Oke, Pak Dadan, saya ini pertegas lagi aja deh. 99,99% ini maknanya apa? Ya, artinya gini, dibandingkan yang mengalami kejadian dengan yang mengkonsumsi sebagian besar yang baik-baik saja, itu hasilnya 99,9%. Artinya 99,99 itu yang tidak mengalami gangguan pencernaan ketika mengkonsumsi makan dari program makan bergizi. Hanya ada beberapa yang masih mengalami gangguan pencernaan dan meskipun jumlahnya kecil sih kami sebenarnya tidak berharap itu terjadi ya. Kami inginnya semuanya sehat, semuanya baik, karena setiap kali ada anak yang mengalami gangguan pencernaan, itu ada anak yang mengalami kesakitan, ada orang tua yang khawatir, dan ada juga kekhawatiran dari publik terkait dengan program ini. Kami sedang berusaha agar semua kejadian itu bisa kita eliminasi, dan target kita adalah 0 kejadian. Baik, jadi klaim ini sebagai perbandingan saja begitu ya, ada besar sekali keberhasilannya, hanya kecil yang terjadi hal-hal yang keberhasilan ya menurut saya, bukan keberhasilan. Lebih banyak anak yang tidak mengalami gangguan, yaitu yang tidak mengalami gangguan itu adalah 99,9%, bukan. Bisa dibilang rasio keberhasilan ya, Pak Dadan ya? Ya, rasio anak yang tidak mengalami gangguan dibandingkan yang mengalami gangguan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, Anda menanggapi klaim ini seperti apa? Iya, tentunya klaim 99,9% itu sangat matematis ya. Tapi saya ingin memberikan apresiasi dulu ke Pak Dadan ya. Bill Gates sampai mengunjungi, didampingi oleh Pak Presiden ke salah satu SD, saya kira itu satu hal yang luar biasa. Di tengah kita tahu bahwa MBG ini punya beban fiskal kan. Pak Dadan paham betul. 71 triliun, kemudian dimintakan tambahan 100 triliun yang sebetulnya kita belum dapat, publik ini belum dapat satu kepastian apakah diberikan atau tidak ya, menjadi 171 triliun itu. Tapi saya kira begini, ketika kita bicara anak yang keracunan, itu tidak bijak kalau kita mengkuantifikasikan dalam bentuk angka. Kenapa? Untung hanya keracunan ya. Kalau sampai ada korban ini sangat memalukan sekali kalau seandainya sampai meninggal katakanlah gitu. Tapi saya kira paling banyak orang tua di sana ya, Mas Said, mereka khawatir karena apa yang disajikan dalam bentuk makanan kepada mereka itu kan mereka orang tua itu tidak mendapatkan satu informasi atau edukasi yang cukup. Banyak orang tua ya menyerahkan begitu saja kepada pada pemerintah, kepada sekolah begitu. Dan ketika ada resiko, pastinya ya orang tua yang paling pertama kali berisiko ini anak saya. Dan saya kira apa yang terjadi bisa keracunan di berbagai tempat ya, termasuk yang terakhir di Bandung, 300 orang Pak yang saya dengar itu salah satu SMP di Bandung yang jumlahnya cukup banyak, dan ini satu sekolah. Pertanyaan dalam kebijakan publiknya adalah bagaimana bisa satu SPPG itu mengalami satu penurunan kualitas ya, itu kan mendasarkan keterangan saksi, katanya mereka diterimanya sekitar jam 9, kelihatannya sudah tidak segar begitu makanannya. Dan ini bisa jadi kita nggak melihat, harusnya pemerintah tidak melihat pada case, melihatnya adalah kepada quality of control dari sebuah SPPG. Karena publik mendengar begini Pak Said, saat ini di launching, ini kan betul-betul ada ahli kesehatan, sangat higienis, kemudian dapurnya sangat bersih, vendornya pun terukur. Kan kalau kita melihat desain kebijakannya luar biasa, tapi nyatanya kita mendapatkan satu fakta bahwa terjadi yang namanya keracunan, berarti kan sudah ada SOP lah yang dilanggar, dan saya kira harusnya ini yang diusut. Kenapa penyebabnya, dan memberikan kepastian kepada publik, kepada orang tua bahwa ini tidak terjadi terulang lagi di masa depan. Harusnya begitu narasi yang dibangunnya. Baik, saya langsung ke Pak Dadan. Pak Dadan, Mas Ahmad mengatakan berkaitan dengan quality of control. Bagaimana pengawasannya sampai bisa ini terjadi? Jawaban Anda, Pak Dadan. Ya, begini, untuk yang kasus Bandung ya, ini kan SPPG yang bekas restoran. Restoran ini kan komersial tadinya. Bahkan yang masak pun seorang chef profesional dari restoran. Ya kan, dan itu kenapa kami pilih, karena dari aspek apapun dia memenuhi syarat. Tapi dari beberapa kejadian kami sudah melihat, awalnya kami melihat
membeli prognosa bahwa SPPG barulah yang akan mengalami kejadian karena belum biasa dan terlatih. Tapi kemudian dari kejadian di Cianjur, di Bandung, di Tasik, kelihatannya justru SPPG yang sudah 2-3 bulan melakukan akhirnya mengalami kejadian untuk pertama kalinya. Dan ini menunjukkan bahwa ada satu hal yang kami harus mulai lakukan lagi, yaitu terkait dengan penyegaran dan pelatihan. Jadi kebijakan kami setelah ini adalah selain memperketat terkait dengan pemilihan bahan, kemudian memperketat waktu masak karena banyak kejadian masak terlalu awal dan delivery-nya terlalu lama sehingga tidak match, ada waktu jeda. Kemudian yang ketiga kita memperketat pengiriman, yang keempat kita memberikan waktu yang lebih sempit ketika makanan itu sampai di sekolah, sampai diberikan kepada siswa agar tidak terlalu lama. Dan kemudian yang kelima, kami ingin ada uji organoleptik sebelum dibagikan, tentu saja ini harus kita lakukan. Dan kemudian berikutnya dari kejadian itu kami menginginkan tidak ada sampah yang dibuang di sekolah, karena apapun yang terjadi kami harus tahu. Dan setelah itu kami meningkatkan penyegaran, memberikan pelatihan rutin setiap 2 bulan kepada penjamah makanan ya. Jadi itu hal-hal yang mau kita lakukan terkait dengan meningkatkan standar kualitas yang harus kita terus lakukan dan belajar dari pengalaman dari negara lain. Kejadian-kejadian seperti ini kalau di kita kan sebetulnya bukan keracunan karena bukan dari bahan berbahaya atau pestisida dan lain-lain. Kalau di negara lain kan betul-betul sampai ada yang meninggal ya. Di kita masih ada gangguan pencernaan dan kita sedang usahakan agar semua itu tidak terjadi, karena seperti yang sudah saya katakan, setiap kali ada anak yang mengalami gangguan maka ada anak yang akan sakit, yang merasa kesakitan, ada orang tua yang khawatir dan ada kepercayaan publik mungkin yang meragukan, dan kami itu tidak ingin terjadi. Makanya target kami adalah 0 kejadian. Dan seperti yang sudah terjadi di Cianjur, ini yang di Bandung kami masih menunggu hasil lab. Yang di Cianjur itu hasil labnya sudah lengkap, termasuk muntahan dari yang merasa sakit. Dan itu semua hasilnya negatif. Jadi kami sekarang sedang mencari sebetulnya apa penyebab yang terjadi pada anak-anak itu sampai dia harus mengalami gangguan pencernaan. Karena dari hasil uji bahan air fisik di SPPG, bahan yang dikirim atau makanan yang dikirim ke sekolah dan sampelnya ada di kami. Juga kami mengambil muntahan dari anak yang mengalami gangguan, hasilnya semuanya negatif. Jadi kami sedang mencari penyebab lainnya terkait dengan kejadian itu. Baik, satu hal yang akan dilakukan adalah penyegaran begitu ya, dan juga tadi pelatihan terhadap SDM di SPP. Ya, dan 2 minggu lalu sudah dilakukan yang begitu Cianjur kejadian langsung kami latih, di Jakarta kami latih, di Tasik kami latih, dan minggu depan ini juga akan ada lagi pelatihan di berbagai daerah. Pokoknya seluruh SPPG yang sudah melakukan 2-3 bulan kami segarkan kembali, kami latih kembali agar mereka agar tetap waspada dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Said, izin Pak Dadan, saya kira kita perlu tidak melakukan evaluasi secara case by case ya, karena kita tahu bahwa pemberian makanan ke berbagai tempat ini kan membutuhkan waktu, karena jarak antara SPPG dengan sekolah itu relatif cukup jauh begitu ya, karena memakan. Nggak jauh, salah Anda nggak jauh. Kita itu memberikan waktu maksimal hanya 30 menit, itu tidak jauh. Nggak mungkin lebih dari 2 jam. Ini SOP kami maksimal hanya 30 menit. Ya, saya kira begini, karena kami tahu ya bahwa pembentukan SPPG ini kan sentralisasi dalam arti memang mendapatkan approve ya dari tentunya Badan Gizi Nasional. Yang kami maksudkan adalah sebetulnya kita bisa melakukan evaluasi ya untuk kebaikan dari program ini, di mana kita bisa melibatkan komunitas ya, minimal kita bisa melibatkan misalkan ya komunitas terdekat dengan sekolah. Kita ingat bahwa MBG ini punya kelemahan, yaitu tanda kutip ya, mematikan rezeki teman-teman pedagang kantin di sekolah.
Betapa banyak ya pedagang-pedagang kantin itu yang tidak dilibatkan dan mereka tidak bisa masuk dan akhirnya mereka tidak punya satu penghasilan karena program ini. Dan saya kira ini perlu diadres juga. Bahkan sebetulnya ini bisa jadi solusi sebenarnya dari persoalan ini, di mana kita bisa melibatkan mereka dengan pendekatan komunitas, asalkan tadi prasyaratnya, pelatihannya dan tadi pengetahuan tentang higienisnya itu betul-betul dikontrol oleh teman-teman dari Badan Gizi Nasional. Begitu, Mas Said. Baik, jadi saya bisa sampaikan. Iya, silakan. Di Bina Insani Bogor itu kantin yang dijadikan SPPG itu bukan lagi dekat, itu di dalam sekolah. Mudah-mudahan Mas Ahmad sudah lihat di Bina Insani Bogor itu. Kantin sekolah dijadikan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Setnya adalah set kantin. Pendapatan mereka dari rata-rata hanya 2 juta, sekarang 6 juta per hari. Itu adalah bagian dari peningkatan pemberdayaan sekolah untuk menjadi terlibat dalam program makan bergizi. Model ini tadi kami sudah diskusi dengan beberapa instansi di DKI yang akan mencoba melebarkan model di Bogor ini di DKI, terutama untuk sekolah-sekolah yang memiliki kantin yang sangat baik. Untuk daerah-daerah, tidak semua sekolah ada kantin, dan kami juga melihat ada masyarakat yang dulu mencoba, itu jauh kualitasnya dibandingkan yang kami kembangkan. Jadi kami ini sudah meningkatkan standar sangat tinggi, bahkan sebetulnya bisa diakreditasi terkait dengan aspek higienis dan keamanan pangannya. Jadi hal-hal yang sedang kami lakukan adalah bagaimana agar beberapa sekolah yang memiliki kantin itu bisa berubah menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dan mengakomodir apa yang diinginkan oleh para pengamat dan juga masyarakat secara umum. Baik, jadi Pak Dadan, model-model memberdayakan kantin-kantin ini sudah dilakukan begitu juga di sejumlah daerah? Udah ada, bahkan sudah ada contohnya. Bahkan pesantren pun demikian. Jadi kita melakukan contoh di Kudus ya, ada sekolah menengah kejuruan yang memiliki tata boga dan kita jadikan sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan kemudian selain melayani seluruh siswa yang ada di SMK Kudus itu, juga dia melayani sekolah lainnya, sama seperti di Bina Insani. Kantinnya tidak hanya melayani internal, tapi juga melayani 9 sekolah lainnya di sekitar Bina Insani Bogor. Jadi ini model-model yang sudah kita kembangkan, dan kita akan terus kembangkan untuk sekolah-sekolah yang populasi atau kualitas kantinnya sangat baik. Baik, kita akan nantikan seperti apa bentuk evaluasi yang dilakukan begitu ya dari hasil diskusi kita hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, Bapak-Bapak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Dadan, Mas Ahmad, selamat sore. Ya. Sore. Selamat sore.